Gue bakal kasih tahu info dan tips biar lu pada tahu. Saat interview kadang banyak pertanyaan yang diajukan HRD yang kelihatannya sederhana, tetapi itu sebenarnya bakal menjebak lo saat interview. Sekarang gue kasih tips buat lu semua bagaimana menjawab pertanyaannya dengan benar. 1. Coba perkenalkan diri Anda, adalah kalimat perintah yang jelas namun sulit untuk diungkapkan. So, hal yang pertama yang harus lu lakukan adalah memulai dari kelebihan dan kekurangan. Eits, tapi jangan lupa perkenalkan diri dulu. Sayangnya, sebagian orang miss di sini gara-gara dia ngenalin dirinya seperti anak SD. Perkenalan diri yang bagus itu adalah ketika kamu bisa mengenalkan diri kamu secara jelas, terstruktur dan percaya diri. Kebanyakan dari orang yang diwawancara, terutama perempuan, bayangan 5 tahun ke depan bagi mereka adalah kalau ditanya dan mereka menjawab, saya ingin menjadi ibu rumah tangga. Menikah, seolah menggambarkan ini orang gak punya misi banget dalam hidupnya. Terus yang cowok kayak gini, menunjukkan diri yang ambisius banget. Saya akan menjadi direktur di perusahaan ini. Punya bawahan yang banyak, 5 tahun lagi saya akan jadi komisaris direktur. Ini juga salah cuy, karena kamu nunjukin target yang terlalu ambisius dan gak realistis. Yang bener aja, siapa yang 5 tahun kerja tiba-tiba udah bisa langsung jadi komisaris direktur kecuali kamu memang super jenius sama anak dari yang punya perusahaan. Nah itu HRD mau lihat, seberapa long term tujuan kamu, cara pikir kamu sama juga dilihat apakah kamu itu orang yang punya target sama orang yang punya visi atau enggak. Misalnya nih, 5 tahun ke depan saya punya pandangan bahwa saya akan menjadi manajer atau asisten manajer. Kenapa? Karena saya sangat suka sekali dengan industri ini dan saya punya bakat, punya minat dan punya karakter yang cocok bekerja di posisi dalam industri ini. Jadi ketika saya menempati posisi manajer atau asisten manajer, saya sudah memimpin anak buah saya sendiri dan saya sudah memiliki proyek sendiri. Kira-kira, gitu gambarannya. Jangan sampai kamu kebingungan sendiri ketika udah ditanyain alasan kenapa kamu memilih pekerjaan ini. Di sini HRD mau lihat, sedalam apa kamu sudah mempelajari perusahaan ini dan menghubungkan antara perusahaan itu bekerja di bidang apa, terus kamu punya bakat di bidang apa dan match gak antara kamu dan perusahaan. Pada saat diwawancara di perusahaan kamu jawab gini. Saya ingin bekerja di perusahaan ini, karena memang bergerak di bidang konsultan. Kenapa saya suka bergerak di bidang konsultan? Karena semua perusahaan konsultan adalah perusahaan yang memberikan kliennya itu solusi-solusi terhadap masalahnya. Saya dari dulu memang suka sekali yang namanya problem solving, problem finding. Kenapa? Karena dulu saya suka banget merakit Tamiya. Tamiya dulu kan ada dinamonya, kita coba ganti dinamonya, biar lebih cepat naiknya. Semacam ini merupakan problem solving, dan perusahaan ini bergerak di bagian problem solving. Saya mau banget kerja di perusahaan ini dan saya rasa saya cocok sekali bekerja di perusahaan ini. Baca pelan-pelan ya terus diulang-ulang lagi. Karena ini bisa jadi contoh buat kamu merangkai kalimat yang ada sebab akibatnya. Nah, buat teman-teman yang masih nyimak terima kasih ya. Yuk kita lanjut lagi pembahasannya. Pertanyaan selanjutnya yang sering ditanyakan HRD, namun, pertanyaan ini bisa menjebak kamu loh. Pertanyaannya, yaitu, apakah Anda mau menjadi pengusaha? Karena pertanyaan ini bisa ngeliat apakah kamu loyal atau tidak dengan perusahaanmu. Bakal lama atau tidak kamu stay di perusahaan tersebut? Kamu mikir gak, kenapa nanyanya harus pengusaha? Karena mayoritas kalau kamu mau jadi pengusaha, kerja itu cuma jadi milestone atau batu loncatan. Jadi, kamu cuma nyari pengalaman di sini atau kamu cari modal di sini, akhirnya, kamu akan keluar kerja untuk jadi pengusaha sendiri. Apalagi di tengah maraknya entrepreneur viewer. Kamu bisa jawab gini, kalau ditanya pengen ya pasti pengen pak, siapa sih yang gak mau punya usaha sendiri, bisa ngatur waktunya sendiri bisa berkreasi sendiri.
Cuman gimana ya Pak ya, saya realistis aja sih Pak, usaha itu gak segampang kerja. Kalau kerja enaknya pas saya datang, saya diterima, bulan depan saya dapat gaji. Kalau usaha, saya datang bikin usaha, belum tentu 3 bulan 4 bulan 5 bulan bahkan bertahun-tahun bisa saja saya tidak dapat uang sama sekali bahkan nombok. Terus juga kalau misalnya usaha saya butuh modal, saya butuh network, saya butuh keahlian dan tingkat kegagalannya super tinggi Pak, jadi saya suka suatu hal yang lebih pasti deh Pak dan lebih stabil. Dalam interview, terkadang ada pertanyaan-pertanyaan tentang logika. Contoh pertanyaannya misalnya, mana yang lebih berat 50 kg kapas, atau 50 kg baja? Ada sebuah pesawat dari Jakarta ke Balikpapan butuh waktu 1 jam 20 menit, tapi kalau dari Balikpapan ke Jakarta pesawat bisa menempuh dengan waktu 80 menit. Kenapa? Hayo, coba dijawab. Pemanasan dulu sebelum interview beneran, semoga pada nggak kejebak sama pertanyaannya ya. Satu lagi pertanyaan remeh, namun banyak yang gagal di sesi ini. Apakah Anda punya pertanyaan untuk kami? Ini nih, yang banyak juga rata-rata orang gagal di pertanyaan ini, karena gak ada pertanyaan balik, seolah-olah kamu sudah tahu semua tentang perusahaan. Padahal ada banyak hal yang seharusnya bisa kamu tanyakan. Semacam kesempatan dan umpan balik gitu loh. Dengan adanya pertanyaan balik, menunjukkan seberapa tertariknya kamu dengan perusahaan itu. Gak ada pertanyaan Pak, masa kamu gak tertarik sama sekali? Padahal kamu bisa nanya hal-hal terkait apa yang ada dalam operasional kantor, misalnya kamu bisa tanya nih. Pak, rata-rata kalau di sini itu timnya lulusan mana aja ya Pak ya, dari pendidikannya seperti apa? Kalau di Sisni itu proyek-proyeknya seperti apa aja ya Pak? Nanti posisi yang saya tempatkan itu kira-kira bakal dapat proyek seperti apa dan pernah nggak dapetin proyek yang super seru selama ini dan proyeknya itu seperti apa? Di dalam tim saya, isinya ada berapa orang? Gimana, udah kebayangkan? Sudah siap merasakan kursi panas interview? Semoga sudah siap ya, gue doakan bisa lolos segera ya, dan keterima kerja. Terima kasih teman-teman semuanya, semoga yang disampaikan bermanfaat. Dukung terus channel ini ya, supaya berkembang dan membangi info-info yang bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya.